Tribuners atlet dayung Jambi Mutiara Rahma Putri meraih hasil gemilang yakni dengan memborong 2 medali emas pada PON 21 Aceh Sumut 2024. Adapun Mutiara meraih 2 emas setelah turun di 2 nomor, yakni kelas ringan single sculls atau LW1X dan kelas bebas single sculls W1X yang digelar di venue Waduk Keuliling Aceh Besar Banda Aceh pada Kamis 12 September. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jambi. Danang Noprianto, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Adila. Dapat saya sampaikan bahwa atlet dayung Provinsi Jambi, Mutiara Rahma Putri meraih hasil gemilang pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumut tahun 2024. Mutiara berhasil memborong 2 medali emas dengan mudah setelah turun di 2 nomor, yakni di kelas ringan single sculls atau LW1X dan kelas bebas single sculls W1X. Pertandingan sendiri digelar di venue Waduk Keuliling Aceh Besar Banda Aceh pada hari Kamis kemarin. Mutiara yang juga merupakan atlet Olimpiade Tokyo ini mencatat waktu yang hampir sama di 2 nomor tersebut, yakni 8 menit 35 detik untuk LW1X dan 8 menit 22 detik untuk W1X. Pasca pengalungan medali ini, ia merasa lega dan mengucapkan rasa syukur atas raihan 2 medali emas yang didapatkan untuk Jambi. Mutiara yang meraih hasil memukau ini mengaku memiliki beban yang sangat berat. Pasalnya, ia merupakan salah satu atau satu-satunya atlet pelatnas Putri Jambi yang turun di nomor rowing kali ini dan menjadi atlet unggulan. Namun, berkat 2 emas tersebut, ia merasa lega atas raihan prestasi tersebut. Kemudian Ketua Umum POTSI Jambi Hasan Mabruri yang juga menyaksikan jalannya lomba secara langsung mengungkapkan kebanggaannya bisa melihat anak asuhnya mendapatkan medali emas untuk Provinsi Jambi. Menurutnya ini emas yang sudah ditunggu-tunggu dari cabur dayung, karena ini era saat ini dayung Jambi kembali menunjukkan taringnya di depan daerah-daerah lain, terutama di PON Aceh Sumut 2024 ini. Terlebih, Dayung Jambi berhasil menciptakan sejarah dengan meloloskan atlet terbanyak dari Provinsi Jambi. Sementara itu, Ketua KONI Provinsi Jambi, Budi Setiawan, mengucapkan terima kasih juga kepada Mutiara yang sudah berjuang dalam mengharumkan nama Jambi di tingkat nasional lewat PON 2024 kali ini. Di Dayung sendiri, saat ini menargetkan 3 emas, artinya masih ada 10 nomor yang akan diperlombakan dan ditargetkan dapat meraih kembali 1 emas di nomor lainnya. Demikian rekan Adila dari Jambi, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, proses pengolahan biji kopi terlihat di dapur produksi rumahan milik Mulyadi di Jalan Telaga Said Talang Puyang, Kelurahan Talang Ubi Barat, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Di tempat tersebut berbagai proses pengolahan dilakukan untuk menghasilkan racikan kopi jenis Robusta dengan aroma dan rasa yang khas. Meski tanpa brand kopi bubuk buatan Mulyadi tersebut tentu sudah tidak asing lagi bagi para penikmat kopi di Kabupaten Pali. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Sriwijaya Pos. Apriansyah, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Adila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 kemarin, kita mengunjungi salah satu tempat produsen kopi rumahan yang diolah dengan cara tradisional yang beralamat di Jalan Telaga Said, Talang Puyang, RT 01 RW 09, Kelurahan Talang Ubi Barat, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Pemilik usaha kopi rumahan ini bernama Pak Mulyadi yang saat ini telah berusia 70 tahun. Ia merupakan generasi kedua di keluarganya yang meneruskan usaha peracikan kopi dari ayahnya yang telah memproduksi kopi bubuk kemasan lokal sejak tahun 1963 silam. Kemudian diteruskan olehnya pada tahun 1978 sampai dengan saat ini.
Dalam proses produksinya, Tribuners, kopi bubuk tanpa brand milik Pak Mulyadi ini bahan bakunya menggunakan biji kopi Robusta yang diambil dari daerah Semendo, Muara Enim, dan Kabupaten Lahad. Sebenarnya Kabupaten Pali ini bukanlah daerah penghasil kopi karena tidak ada perkebunan kopi di sini, Adila. Namun ada beberapa tempat industri rumahan produksi kopi bubuk di sini. Salah satunya industri rumahan milik Pak Mulyadi yang sudah puluhan tahun tetap berproduksi sampai saat ini masih tetap memproduksi kopi bubuk kemasan. Meskipun jumlah produksinya sudah berkurang karena kesulitan mendapatkan bahan baku biji kopi Robusta dan harga biji kopi juga saat ini cukup mahal. Dalam proses produksi dari biji kopi Robusta hingga menjadi kopi bubuk ini, yang mana biji kopi Robusta itu telah disortir terlebih dahulu untuk mendapatkan biji kopi kualitas terbaik sebelum dimasukkan ke dalam alat sangrai atau drum roasting untuk dilakukan proses sangrai selama 1,5 jam. Kemudian biji kopi tersebut mulai disangrai menggunakan alat sangrai yang terbuat dari plat drum dengan kapasitas 30 kg yang diputar masih dengan cara manual. Meski dapur produksi ini tampak sederhana, Tribuners, hanya berukuran 2 kali 4 meter, beratap seng dengan tiang penyangga dari kayu tanpa dinding. Namun dari tempat ini mampu menghasilkan kopi bubuk kemasan dengan kualitas aroma dan cita rasa yang khas. Karena dalam prosesnya mulai dari pemilihan kayu bakar hingga dilakukan proses sangrai dengan perhitungan yang tepat sehingga menghasilkan kopi bubuk premium terbaik. Nah, ini ketika biji kopi yang berada di dalam alat sangrai itu sudah matang, kemudian biji kopi yang sudah matang itu ditumpahkan pada sebuah tempat dari jaring kawat untuk dilakukan proses pendinginan selama 1 jam. Setelah proses pendinginan, barulah biji kopi itu dimasukkan ke sebuah mesin penggilingan untuk dijadikan kopi bubuk, kemudian dikemas dalam kemasan plastik polos tanpa merek dan siap dipasarkan. Pemilik usaha ini mengatakan dalam proses penggilingan kopi sebelum menggunakan mesin, dulunya masih dilakukan dengan cara ditumbuk. Namun sekarang telah menggunakan mesin meski kapasitasnya masih terbatas sehingga belum bisa menggiling kopi dalam jumlah banyak. Untuk proses pengemasannya ada 3 ukuran kemasan, yakni ukuran 50 gram, yang dijual dengan harga Rp6.500, kemudian kemasan 100 gram dijual dengan harga Rp13.000, dan kemasan 250 gram yang dijual dengan harga Rp32.000. Ukuran kemasan itu dipilih atas permintaan pasar saat ini dikarenakan harga kopi yang melonjak naik sehingga rata-rata pelanggan mengurangi jumlah pembeliannya. Selain itu juga dilakukan untuk memudahkan pemasarannya ke warung-warung karena dengan ukuran kemasan tersebut lebih diminati oleh pembeli. Untuk pemasarannya, Tribuners masih dilakukan dengan cara diedarkan keliling dari rumah ke rumah, warung ke warung, hingga antar kampung. Nah, Tribuners selama puluhan tahun berproduksi tentunya banyak juga kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha ini dalam menjalankan usahanya, mulai dari kesulitan mendapatkan bahan baku, harga bahan baku biji kopi melonjak tinggi yang saat ini di harga Rp75.000 per kilo, kemudian kesulitan modal usaha hingga penurunan produksi dan omset penjualan. Saat ini dalam sebulannya usaha kopi Pak Mulyadi ini hanya mampu memproduksi sebanyak 200 kg biji kopi saja. Ada penurunan omset sekitar 25% dan hanya mampu menghasilkan omset sekitar Rp20 juta setiap bulannya, yang mana jumlah tersebut belum dipotong modal dan biaya operasional. Hal itu berbanding jauh dari hasil produksi kopi Pak Mulyadi yang bisa mencapai 1 ton dalam sebulan pada waktu itu. Meski terjadi penurunan produksi dan pendapatan, namun produksi pengolahan kopi miliknya ini tetap bertahan dikarenakan masih ada pelanggan yang setia yang membeli produk kopi miliknya sampai dengan saat ini. Di samping karena pelanggannya masih banyak, alasan lainnya yang membuat usaha ini tetap berproduksi sampai saat ini
karena usaha ini menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Meskipun saat ini zamannya tidak seperti dulu lagi, namun pemilik tetap bertahan demi merawat sejarah yang hidup dalam kemasan kopi lokal Pali agar dapur rumah tangganya tetap berasap. Sebagai pelaku UMKM, tentunya pemilik usaha berharap adanya sentuhan tangan pemerintah agar usaha yang secara puluhan tahun dilakoni keluarganya ini dapat berkembang dan tetap berjalan. Baik itu dari segi bantuan permodalan, peralatan yang modern, pemasaran, sampai pengurusan izin usaha dan sertifikat gratis agar usaha ini dapat berkembang lagi. Demikian Adila yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama pemilik usaha rumahan kopi bubuk lokal Pali, yakni Mulyadi. Berikut untuk ketayangan. Ya, kita mendapatkan bahan baku itu sekarang ini agak sulit ya. Ya, pertama kita harus cari ke Lahat, ke Semendawa. Kalau kita beli hanya sepikul 2 pikul, itu biaya transport, angkutnya itu yang tinggi nih. Ya, karena musiman kopi ini kan panen kopi itu terakhir itu bulan 7. Kemudian dari bulan 7 sampai musim lagi itu bulan 5. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.